Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Rahmat, kelas Ekonomi Islam A, semester 1. Dalam memenuhi tugas tambahan eh, mata kuliah Tafsir dan Hadis Ekonomi Islam, saya akan menjelaskan materi mengenai riba dalam surat Al-Baqarah 275 sampai 279. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. فمن جاءه موئدة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقة والله لا يحب كل كفار أثيم Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Demikian itu dikarenakan mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ketika datang peringatan dari Tuhannya mengenai riba, lalu mereka berhenti. Sehingga apa yang mereka peroleh dahulu itu menjadi miliknya dan urusannya kembali kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi transaksi riba, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan. Allah itu akan memusnahkan keberkahan riba dan mensuburkan sedekah. Allah tidak menyukai orang-orang yang sangat kufur, lagi bergelimbang dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka itu mendapatkan pahala dari Tuhannya. Mereka tidak ada rasa takut, khawatir pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dari Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jika kamu bertaubat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dolim dan didolimi. Dalam tafsir Waziz disebutkan bahwa orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Dalam melakukan transaksi riba itu dengan mengambil kelebihan di atas modal dari orang-orang yang butuh dengan memanfaatkannya atau mengeksploitasi. Tidak ada
mengeksploitasi. Mereka dalam hidupnya dalam kegelisahan, tidak tentram, selalu bingung. Sebab pikiran dan hati mereka itu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang mereka akan alami di dunia. Sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dalam kuburnya dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang mereka tuju. Dan itu disebabkan karena kebodohannya bahwa jual beli dan riba itu sama menurut anggapan mereka. Sama-sama mendapatkan keuntungan. Padahal substansi keduanya itu berbeda. Jual beli itu menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan riba itu merugikan salah satu pihak. Maka ketika datang peringatan atau turunnya ayat ini, mengenai larangan riba, lalu mereka berhenti dari transaksi riba, maka apa yang diperolehnya dahulu sebelum datangnya ayat ini boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi transaksi riba, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan harta yang diperoleh dari hasil praktik riba sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, atau menghilangkan keberkahannya sehingga tidak bermanfaat lagi. Dan Allah akan menyuburkan sedekah, yakni dengan mengembangkan dan menumbuhkan harta yang disedekahkan. Allah tidak menyukai dan tidak mencurahkan rahmat-Nya kepada setiap orang yang tetap dalam kekufuran. Lalu dalam surat Al-Baqarah 277 juga disebutkan, setelah dijelaskan perilaku kemaksiatan yang berupa praktik riba, selanjutnya juga dijelaskan keadaan orang-orang yang soleh, yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, itu mereka mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran dan tidak akan bersedih karena Allah melindunginya. Ayat 278 sampai 279 surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang sisa riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang mukmin. Namun jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga kamu berada dalam kehancuran baik di dunia dan akhirat. Akan tetapi jika kamu bertaubat dengan meninggalkan sisa riba ini, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dolim dan juga tidak didolimi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.